semuanya, kembali lagi bersama aku Alzati Anjira. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Nah, teman-teman sudah pada tahu nggak nih apa itu manajemen peserta didik? Nah, sebelumnya manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu, peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang pernah dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. Jadi, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai mendapatkan proses pendidikan sekolah. Nah, tujuan manajemen peserta didik sendiri adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lalu, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Lalu, manajemen peserta didik juga memiliki berbagai komponen. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, yaitu proses seleksi dan pendaftaran siswa baru berdasarkan kebijakan sekolah. Yang kedua, pembinaan, yaitu mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan akademik, bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, pengelolaan disiplin, yaitu menerapkan aturan dan tata tertib untuk menjaga kedisiplinan peserta didik. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Teman-teman, sudah tahu nggak sih apa itu manajemen sarana dan prasarana? Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur persiapan peralatan dan material untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, investasi, dan penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan manajemen sarana dan prasarana sendiri yaitu memberikan estetika kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar sehingga tugas-tugas persiapan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju harapan atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan berupa fasilitas belajar sehingga tugas-tugas operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, fungsi manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Lalu, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksanakan dengan benar dan optimal. Nah, komponen manajemen sarana dan prasarana ada beberapa. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana, yaitu menentukan kebutuhan fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, pengadaan pemeliharaan, yaitu pengadaan fasilitas sesuai standar dan pemeliharaan sarana prasarana secara berkala agar tetap layak pakai. Yang ketiga, penggunaan yang efektif, yaitu memastikan sarana dan prasarana digunakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, penghapusan sarana yang rusak, yaitu mengganti fasilitas yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat membantu. Sampai jumpa pada video berikutnya.